Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Sambi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Terima kasih buat teman-teman yang support terus, karena mulai rame lagi yang nonton dan yang komen juga makin banyak. Silakan aja di komen, karena bener-bener di sini kita sharing, di sini kita ya berbagi aja lah tentang gimana serunya dunia sepak bola. Karena silakan di komen, itu adalah ruang buat kalian beropini, ruang buat kalian ngasih pendapat. Nah, terima kasih yang udah komen, like, dan subscribe channel YouTube. Apalagi yang share, terima kasih. Karena sekarang berita-berita bola lagi cukup menarik ya. Kemarin gue bahas datangnya Lewandowski ke Barcelona. Sekarang Barcelona benar-benar lagi ngejar Konde. Tapi ya, Julius Konde ini dari Sevilla ngeluarin statement kalau Sevilla meminta 60 juta kalau nggak salah 60 apa? Iya, 60 juta euro, dan tidak terima barteran lagi atau tambahan pemain. Kayak misalkan Barcelona menyiapkan dana 40 juta, sisanya Depay. 40 juta sisanya Des. Sevilla tidak menerima itu, baru aja keluar statement kalau Sevilla mengatakan ya udah angkanya kalau mau ambil, kalau enggak ya udah nggak bisa. Nah, kita nggak tahu lah dramanya akan seperti apa nanti. Dan kabarnya adalah Barcelona sudah sampai di Inter Miami, udah sampai di Amerika. Lewandowski udah datang ke Amerika, gokil ya. Kemarin langsung ke pantai daerah Miami, terus udah salam-salaman, lunch bareng. Ya suasananya oke lah, gue baru ngeliat kayak ada superstar lagi gitu di Barcelona, jadi happy lah gue ngeliat aura Lewandowski juga. Mungkin kalau gue apa ya, bisa ganti muka, kayaknya gue ganti muka Lewandowski deh. Kayaknya dia tuh orang yang fisikal, maksudnya olahraga banget, sampai mukanya tuh aura terpancar keren gara-gara olahraga gitu. Lu pernah lihat gak sih? Lu ngeliat deh Di Maria waktu di Madrid atau waktu masih di Benfica, mukanya sama ketika Di Maria udah di Paris, Di Maria di Argentina kemarin, itu gara-gara olahraga jadi segar gitu. Makanya gue saranin lu olahraga deh. Gue kemarin baru main bola lagi sama Coach Justin. Kayak iya capek emang, tapi happy aja gitu, auranya happy kalau habis olahraga gitu. Nah, sekarang kita bahas skema yang terjadi di Barcelona. Karena sekarang gue udah memegang ini namanya PSP, papan sok pelatih. Karena kan gue bukan pelatih beneran, tapi nanti kayaknya gue akan ngambil lisensi lah, iseng-iseng, coba tahu jadi hal yang mantep. Nah, kita bahas apa yang terjadi kalau Lewandowski ke Barcelona. Karena di lini serang itu banyak banget penumpukan. Ada yang kemarin gue bilang Lewandowski, Auba, Depay kalau masih ada, terus Ansu Fati, Rapinya, Dembele, Ferran Torres. Wah, ini ada 7, depannya aja ada 7 yang membuktikan kalau Barcelona siap dengan jadwal yang padat, siap dengan lapis A dan B yang kekuatannya mirip-mirip. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, mungkin ya lu dalam ini masih mempertanyakan kenapa Lewandowski kok ke Barcelona, kenapa Lewandowski memilih Barcelona sedangkan ada klub-klub lain yang rela membayar gaji Lewandowski lebih gede. Mungkin satu, Lewandowski udah nggak nyari apa ya, dia semua pembuktian kayaknya udah dapet ya. FIFA Best Player kemarin karena Ballon d'Or nggak dapet, tapi ya Liga Champions udah dapet, Bundesliga udah dapet, semuanya udah secara pemain bola udah oke lah. Nah, pertama mungkin ya tinggal di Barcelona, tinggal di Spanyol itu lebih enak ya daripada tinggal di Jerman. Gue nggak ngerasain, cuman orang-orang banyak yang bilang kayak gitu. Di Spanyol suasananya lebih asik. Ya yang pertama gitulah, banyak orang-orang yang pengen ke Spanyol, jadi ya tinggal di Spanyol aja lah. Jadi enak gitu secara buat rumah tinggal gitu. Dan apalagi sih yang dicari Lewandowski gitu kan. Nah, sama satu lagi, Barcelona ini biar gimana pun, gue nggak bisa bilang Barcelona klub bangkrut. Bangkrut tuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bangkrut nggak dapet apa-apa. Ini baru musim kemarin doang, itu juga kayaknya nggak bangkrut-bangkrut amat, cuma nggak dapet trofi aja. Gue curiga ini adalah kesengajaan Barcelona gitu. Karena lu pikir deh, dia bisa ngebuang Messi, ngebuang lah istilahnya ya, yang di saat regulasinya harusnya dia udah tahu kalau salary cap nggak bisa memenuhi syarat untuk masukin Messi, tapi dilanjutin terus. Berarti kan secara nggak langsung dia kayak mau buang Messi. Oke, buang, Messi udah nggak ada. Lu lihat yang datang, Casey, Christensen,
Lewandowski, si Rapinya. Ya ini kayaknya efeknya yang udah terstruktur gitu loh. Paham gak sih lu? Gue juga kayak ini terstruktur kayaknya, memang nih ada kesengajaan. Sama gini, banyak yang bilang ntar salary cap gimana bang, karena udah banyak pemain yang dateng, pemain Barcelona banyak. Gue bisa bilang gini ya, bohong kalau salary cap regulasi itu nggak dipikirin sama pihak Barcelona, nggak dipikirin secara matang. Bohong, cuman Barcelona pengen beli ini, beli itu, beli ini, tanpa memikirkan salary cap-nya juga nanti buat mendaftarin pemain. Gue udah yakin seyakin-yakinnya nanti bakal banyak pemain yang dijual, bakal banyak pemain yang dibuang. Yang penting intinya yang bagus-bagus udah kesimpen. Dembele perpanjang kontrak, si Gavi, Pedri perpanjang kontrak, Auba juga masih stay. Nah, kayak yang Depay itu nggak apa-apa lah, mau pergi juga. Kayak Des, Menggeza, Ricky Puk, Nico nggak perpanjang dia. Ricky Puk mau ngapain lagi di Barcelona yang kayak gitu-gitu, kayaknya udah kebuang. Kayak Pjanic, walaupun masih kayak dia pengen dikasih kesempatan sama Xavi, gue nggak tahu kayak bisa kejual dia. Bahkan De Jong pun yang ikut ke Amerika buat tour, kayaknya juga masih ada potensi buat dijual. Jadi gue berpikir Barcelona nggak goblok ya, maksudnya nggak tolol yang nggak dipikirin salary cap regulasinya. Dia pasti mikirin dengan beli ini beli itu, dia pasti punya plan lain buat buang-buangin pemain sampah gitu. Oke? Nah, itu nggak usah perlu dikhawatirin, orang sono lebih pinter lah dari kita. Nih, sekarang skema apa yang harus dilakukan Barcelona? Nah, Barcelona pakemnya 4-3-3, pasti 4-3-3. Mulai kelihatan mantep pakem 4-3-3 memang dari Ricard udah oke lah ya. Disambung Pep, semuanya udah nerusin aja dah tuh 4-3-3. Tapi kudu diingat, Ricard tuh masih ada Marquez ya, yang fungsinya breaker. Walaupun passingnya nggak seakurat Busquets, tapi dia bisa menutup space gini nih. Space, ya dia bisa mengekspos space yang ada di lini pertahanan sendiri sama kalau lagi nyerang. Selanjutnya ada siapa? Yaya Toure. Ya, Yaya Toure lebih keren mungkin menurut gua dari Marquez. Yaya Toure dulu. Yaya Toure lebih keren dari Marquez menurut gua. Dia breaker juga, dia bisa matahin serangan-serangan, dia bisa mengekspos ruang dimanapun dia berada. Jarak tempuhnya juga bagus, fisiknya juga oke. Bahkan ketika dia jadi central back, copot goblok. Bahkan dia waktu jadi central back, dia bisa jadi back. Ya udah, ini lengkap. Yaya Toure pemain keren, ya, bisa main 4-3-3. Mascherano pun sama. Mascherano masih ya bisa lah ditugasin buat breaker. Passingnya oke Mascherano. Ya walaupun supplier bolanya itu nggak sekeren Busquets, tapi ya oke lah buat di lini tengah. Nah, Mascherano akhirnya bisa ditaruh di CB juga. Baru Sergio Busquets. Oke, kalau dibilang pelan-pelan, tapi lu lihat Busquets kalau megang bola tidak pernah panik. Busquets megang bola selalu tenang, nggak ada nervous-nervousnya dia di tengah. Dan dia juga bisa mengeksplor nih di daerah tengah, jadi aman. Sekarang Busquets berarti 35-an ya umurnya. Busquets 35-an. Kalau Barcelona memang kuat banget memegang bola, kuat banget ball position, dan bisa diselesaikan oleh depan-depannya, striker-strikernya, gue masih pede 4-3-3. Tapi lu lihat musuh sekarang latihannya kayak gimana ya. Atletico naik gunung, lari gunung. MU sekarang sampai pingsan-pingsan sama Ten Hag. Kalau di press, pressure-nya, takutnya ini cuma Barcelona cuma mengandalkan long ball yang gak akurat. Makanya ketika Busquets kekunci, kita harus punya back yang punya long ball akurat, sehingga melewatin garis tengah langsung nyampe ke penyerang-penyerang. Ya, bahkan kalau back kita passingnya kurang bagus, kita masih pakai sweeper keeper. Ter Stegen tuh tahun kemarin tuh passingnya keren-keren juga. Kemarin bahkan jadi assist ya dia waktu lawan Olot jadi assist. Nah, itu yang harus bisa dimanfaatkan sama Barcelona. Kalau misalkan masih pakai 4-3-3, ketika kena press, tim-tim Eropa kena press, jarang lah ya La Liga kena press, ya tim-tim Eropa lah. Di press sama tim-tim Eropa, Busquets-nya kekunci, back
Dan kiper harus punya lopas-lopas yang akurat. Itu syaratnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan udah dipres mulu, Busquets-nya udah nggak kelihatan, lini tengah dieksploitasi terus sama musuh karena di pressure. Syarat opsi yang kemarin gue bilang, yaitu 4-3-2-1. Kita udah berterima kasih sama Busquets. Gue udah bisa nikmatin Busquets dari dia debut sampai dia pensiun, sampai dia tua. Kerennya Busquets kayak gimana. Ketika memang waktunya udah cukup di sepak bola modern sekarang, mau nggak mau kita harus 4-2-3-1. Mau nggak mau Xavi harus 4-2-3-1, 4-3-2-1. Jadi belakang tetap 4, kita pakai double pivot. 4-2-3-1. Nah, row kayak gini. 4-2-3-1. Kita belum ke depan nih, ya. Sini masih ada Des, ya. Mungkin kalau belum ada pemain-pemain baru lagi, baru ada Des. Di sini banyak pilihan, Araujo, Garcia, Christensen, ada Pique, entah Araujo, Garcia, Christensen bisa di sini. Jordi Alba, bisa Balde, bisa Marcos Alonso kalau jadi. Pivotnya, kalau masih ada De Jong, silakan pakai De Jong. Tapi kalau pivot, karena De Jong sama Casey ketika di Ajax, kemarin gue bilang di DPI, dia mainnya pakai 4-2-3-1, double pivot. Lebih ke belakang, lebih jadi regista. Ya, ke depannya sesekali ke depan. Tapi dia mampu mengeksploitasi ruang karena ini ada dua pemain di lini tengah. Gitu. Casey di Milan pun begini, Casey Tonali di sini, Casey di sini. Jadi ya, ini bisa menjadi ideal untuk Barcelona kalau misalkan ada opsi nanti 4-3-3 udah ngadek. Di depan, nah ini Casey, ini De Jong. Kalau De Jong udah nggak ada, boleh Pjanic, boleh Gavi. Nico nggak hitungan gua. Nah, di sini boleh Pedri. Second strikernya Pedri. Ya, second striker Pedri. Di sini Rapinya, di sini Dembele. Kalau mau di sini Dembele tapi Rapinya lapis kedua nggak apa-apa, berarti sini Ferran Torres. Di depan Lewandowski. Oke? Lewandowski. Nah, kita tetap bisa main ada 8-4-3-3, bisa ada 8 orang di lini pertahanan musuh. Ini juga bisa tetap ada 8 orang. Ya, ketika maju Rapinya, Dembele maju. Ini overlap, ini agak ke tengah, ini overlap, ini agak ke tengah. Fungsi pivot, satu bisa masuk, satu bisa ngisi ya ruang yang kosong. Bisa jadi begini, bisa jadi begini, agak lebar. Masih bisa 8 orang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih bisa 8 orang. Masih aman lah harusnya. Nah, tapi kalau misalkan lebih pengen nyerang lagi Barcelona, wah ini agak, gue nggak tahu dragging apa enggak secara tayangan. Ya mudah-mudahan lu nikmatin lah ya. 4-2-3-1 bisa jadi pivotnya sekalian. Di sini Pedri, di sini Casey, di sini Pulau Jawa. Ya, aku Pulau Jawa, goblok. Di sini Pedri, di sini Casey, di sini Auba, di sini Lewandowski, Rapinya, Dembele. Wah, aku nggak tahu bakal jadi apa nih ya. Casey tetap jadi breaker, nggak usah maju-maju. Ya, ada telepon. Casey nggak usah maju-maju. Nah dulu telepon. Casey nggak usah maju-maju, Pedri yang maju. Ya, back bisa overlap. Dembele ke tengah. Kalau masih mau stay wide nih yang di sini. Si backnya tuh tetap jadi bisa tetap terstruktur. Tetap bisa jadi 8 orang di depan. Jadi kira-kira seperti itu. Atau bahkan sekalian main 3-4-3 atau 3-5-2. 3-5-2 nih, Barcelona 3-5-2. 3-5-2. Tapi siapa aja kalau misalkan 3-5-2, nih back tengah semuanya. Araujo bisa, Christensen atau Garcia di sini. Rapinya masuk di sini. Alba masuk di sini. Casey di tengah. Pedri, Gavi, Lewandowski, Auba. Banyak opsi yang dilakukan sama Barcelona. Jadi Xavi lebih memiliki banyak opsi. Xavi banyak pilihan
Kita lihat ke depan akan seperti apa. Kalau kita meta-metain La Liga lainnya, ya tetap Madrid masih sama, dia cuma berubah di tengah. Di depan Benzema, yang B-nya cuma Mariano. Di Atletico Madrid Suarez pindah ya kabarnya. Gue nggak ngikutin tuh. Masih ada Griezmann, masih ada siapa tuh? Yo Felix. Ya, bisa lah ya. Barcelona kita lihat. Nah, gitu aja dulu opsi dari gua, berarti ada 4-3-3 yang masih tetap dilakukan kalau masih belum ngadet. Kalau di situ 4-3-3 Busquets belum ngap, masih boleh dicoba 4-3-3, tapi buat opsi ada 4-2-3-1 pakai double pivot, di tengah ada Casey Pjanic atau bisa Casey Pedri, depannya langsung Auba Lewandowski, kanan kiri Rafinha Dembele, atau tadi 3-5-2, depannya 2 langsung Lewandowski, Auba, biar kayak Dortmund sekalian. Dembele, Rafinha, wah, dah coba kita lihat nanti Barcelona bakal banyak pilihan ya. Terima kasih, gitu dulu. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Terima kasih, sehat-sehat selalu.